aroma surga. Sementara wa anna rihaha, baunya surga, aromanya surga itu bisa dicium. La yujadu, bisa dicium. Niatan salihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan li ruhi al-marhum al-furlah Ki Haji Hashim Ash'ari al-marhum al-maghfurlah Ki Haji wa hasbullah al-marhum al-maghfurlah Ki Haji Bisri Sansuri al-marhum al-maghfurlah Ki Haji Sa'ad bin Akim Syekh wa usulihim wa fura'ihim wa dhurriyyatihim wa man ahabba ilaihim anna Allah yu'ali darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakati wa karamati wa asrar manfaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para hadirin, para rekan-rekan karno rahimakumullah, mari sama-sama kita ikuti inti acara rutinan Lailatul Ijtimah pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama, yaitu kajian daripada kitab Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah yang sepenuhnya akan dibacakan, akan dipimpin, dipandu, disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Kiai Lukman Effendi SAG. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para pengurus semua, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah dan fantastik kesempatan ini selain ucapan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kesempatan kepada kita, yaitu hadir kembali di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan terus kesehatan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu mantu kita semua senantiasa dijaga bulan setan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku umatnya kita berwajiban mengikuti ajaran beliau lewat sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa kuat kembali mutiara hikmah itu yang telah disampaikan oleh beliau sekian abad yang lalu. Malam ini mudah-mudahan bisa kita dapati demi untuk menambah keyakinan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan makin berbobotnya nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan upaya kita ada nilainya di sisi beliau sehingga akhirnya diakui menjadi umatnya yang setia dan akhirnya layak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kembali. Sekarang bahwa berbaris fahuwa ini isim domir, berarti domir itu ngahid karena punya robit. Bahwa itu muzakkar, kalau muannasnya fahiyah, maka bahwa adapun bermula ini mubtada. Bahwa adapun bermula hadza kitabun jalilun, kembalinya ngaidnya kepada kitabun jalilun. Izan ketika yahtawi ala maqasida mufidatin wa mabahisa aqidatin tanfa'u dan seterusnya, yaitu hujjatun menjadi hujjah. Hujjatun itu khabarnya mubtada bahwa. Jadi kalam itu intinya ada di mufid. Syarat satu kalam ada lafal, murokat, mufid, waktu. Intinya ada di mufid. Mahwal mufidu mahafada faidatan yahsulu sukutu minal mutakallimi wasami adai. Kembali ke dasar ilmiah ini, anak sanawiyah. Mufid adalah kata yang tersusun yang mempunyai arti sempurna, yang ibarat syarat harus ada jawab, mubtada harus ada khobarnya, fi'il harus ada fa'ilnya. Yang berarti kalau kita ngomong itu orang yang di samping paham. Kalau orang ngomong itu yang dengar nggak paham, berarti yang ngomong bukan mufid. Ma'afada faidatan yahsulu sukutu minal mutakallimi wasami. Itu intinya kalam di situ. Maka banyak orang kadang bicara ngalor ngidul, giliran nyimpulin nggak ketemu, betul nggak? Bisa nyenggetin tuh rambutan, bisa nyenggetin pada jatuh. Cuma kagak bisa dipungutin. Nggak bisa dipungutin, nggak dimasukin di rinjing. Gimana? Makanya wanahwu aula awalan ayyulama. Nahwu itu harus pertama yang dipahami, yang dipelajari. Kenapa harus pertama? Idul kalamu dunahu layu. Ngomong nggak pakai nahwu sorf ya udah. Kalau itu nggak jelas. Bagaimana mau to the point? Jadi bahwa adapun kitab ini kitab hujjah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu idan apabila yahtawi ala maqasida mufidah, apabila kitab ini mengandung
tujuan-tujuan yang bermanfaat dan bahasan-bahasan akidah yang bermanfaat untuk orang Islam yang dibutuhkan untuk memperjelas keadaan akidah keagamaan, yaitu hujjatun menjadi hujjah, alas sanda sar, wa burhanun dan menjadi dalil. Harus wa taudihun dan kitab ini menjadi penjelasan, wa bayanun yaitu penjelasan. Maka kitab ini harus mau nggak mau harus menjadi kitab sebagai rujukan, sebagai penjelasan. Jadi ragu-ragu kembali ke sini, ragu buka lagi. Ini rujukan kita. Fihi lil muslimina izzatun wa karomatun fi, karena kitab ini, di dalam kitab inilah lil muslimin, orang-orang Islam itu izzatun akan jadi mulia. Orang Islam itu akan jadi hebat, akan mempunyai kedudukan asbab kitab ini. Makanya kita pelajari. Sekarang kita ini kan udah mulai dikikis, karena mereka paham bentengnya Islam itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di pesantren. Kalau di sekolahan, di kuliahan nggak jamin, karena pelajarannya hanya sebagian kecil aja. Selanjutnya belajar sendiri. Dosen itu hanya ngasih gambaran umum, perincinya belajar sendiri. Iya kalau nggak salah. Kalau salah terus jalan salah. Makanya ngaji begini penting. Inilah cirinya ini di sini. Apalagi sekarang banyak warnanya. Kita diserang lewat minuman, alkohol, lewat sabun atau jenis-jenis lain yang memabukkan, atau bahkan yang nggak sadar kadang-kadang setan gepeng. Setan gepeng. Kelihatannya lagi angkop-angkop di kamar tiduran, nggak taunya apa. Kata bapaknya, mana bocah di kamar udah tidur, pulas diem aja. Tidur ini. Nggak taunya apa. Lagi ngaji. Lagi wiri. Yang untung malaikat agak jemput, coba kalau yang jemput lagi pas ya kan, pas dilihat lagi ngeliat apa sih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya bergaul pun harus hati-hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, arba'atun la yajiduna rihal jannah, ada 4 kelompok yang nggak akan bisa mencium bau surga. Ada 4 kelompok tidak akan pernah bisa mencium aroma surga. Sementara wa anna rihaha, baunya surga, aromanya surga itu bisa dicium. La yujadu, bisa dicium min masiroti simiati amin, jarak tempuh 500 tahun sudah bisa kecium. Untuk orang yang akan menghuni surga, kayak apa harumnya? Nah ini nggak bisa nyium. Nah, kalau nyium aja nggak bisa, kira-kira masuk boleh nggak? Nah kalau bakal boleh, kalau kata balago min babil aula, nyium aja nggak boleh, apalagi masuk. Siapa 4 kelompok ini? Yang pertama al-bahir. Siapa bahir? Orang
hakikatan wa majaziyah, baik itu pelit bener-bener atau pelit-pelitan. Pelit beneran nggak mau bantu ini dan itu, nyumbang ini dan itu, kalaupun toh bantu nyumbang ngeritik mulu. Kita nyumbang masjid, nyumbang madrasah, nyumbang musola, itu nantinya akan jadi kendaraan kita. Kalau kita ikhlas, kalau kita sering nyumbang ke masjid-masjid musola, nanti kita diajak, sini naik. Masjid mana aja, musola mana aja ngajak kita nah. Lah kalau yang ngeritik mulu, usir mulu, ya boleh naik. Tapi nggak boleh duduk, gantung di belakang. Kayak kan naik. Dulu kan opet ada pintu, opet itu ada pintu belakang, ada anunya tuh belakang pintu ya kan, ada tanjakannya tuh, yang gantung di situ karena orang yang di depan penuh, dia bilang, yang bantu nyumbang suka ngeritik mulu, kagak jadi proposal mulu ini, ya kan? Ya begitu. Nah itu kan, tapi gantung. Bukan hanya itu, kata baginda Rasul, al-bahil kula bahil man sami'an nida walam yuji. Orang pelit-pelitnya orang-orang yang ketika mendengar azan dia nggak mau jawab. Kalau ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Sampai-sampai yang azan sendiri sudah juga jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan, dia jawab Allahu Akbar, Allahu. Jawabnya jangan dekat speaker. Ada orang asli subhanallah, azannya banyak banget mungkin. Kebanyakan. Dan seterusnya. Ketika wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada satu amalan yang bagus. Sebagai cinta kita sama Rasul, Rasul pun nanti akan cinta sama kita. Bahkan akhir hayat kita beliau akan cium kening kita. Apa? Marhaban bi zikrillah qurratu a'yuni nabika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua hadisnya sahih. Begitu wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak? Marhaban bi zikrillah qurratu a'yuni nabika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, boleh juga marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jila di mata kita dan seterusnya. Begitu hayya 'ala sholah jawab dan seterusnya. Satu orang pelit nggak akan masuk bisa mencium. Kedua al-mannanu, orang yang suka ngungkit-ngungkit, bantu disebutin mulu. Nolong pernah nolong, disebutin mulu. Begitu juga, nggak akan bisa mencium aroma surga. Yang ketiga syaribul khamri, orang yang suka minum minuman. Bukan hanya yang memabukkan ini. Berarti bukan hanya minuman, berarti sabu dan sejenis. Kata baginda Rasul, Aisyah pernah berkata, kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama syaribal khamri walau luqmatan
sallallahu ta'ala jasadahu hayatan wa aqriba. Siapa orang ngasih makan terhadap orang yang suka minum minuman walaupun ngasihnya tidak lagi mabuk, sallallahu alaihi jasadu, maka nanti jasadnya orang yang ngasih makan walaupun hanya satu suap, walaupun ngasih kopi hanya satu cangkir satu gelas atau satu gelas, ngasih sama yang minum minuman, yang suka minum walaupun ngasihnya lagi nggak kondisi minum, maka tubuhnya orang itu nanti dipenuhi ular dan kalajengking. Hati-hati. Kasih zakat sama yang begitu. Nah, itu yang mau ibadah yang betul-betul. Jangan asal orang. Paham? Bagaimana kalau membantu hajatnya? Waman qada hajatahu, siapa orang memenuhi satu kebutuhan si peminum minuman itu. Lagi perlu apa, ngasih. Bagaimana? Fakot a'ana, jawabnya man syartiyah tadi. Fakot a'ana, maka orang yang ngasih bantu kebutuhan dia telah menolong ala hadmil Islam, untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri. Orang yang bantu berarti sungguh telah membantu untuk menghancurkan agama Islam sendiri. Bahaya nggak? Bagaimana kalau sampai ngutangin? Wa man aqradahu qardon, siapa orang ngutangin sama orang yang suka minum minuman walaupun bukan untuk minum. Faqad a'ana ala qatli mu'minin, berarti orang yang ngutangin sama orang yang suka minum, berarti dia telah menolong untuk membunuh temannya sendiri yang seiman. Bahaya nggak? Maksudnya keras begini bicara Rasul biar orang kapok. Dan peminum minuman itu nggak ada temennya, nggak ngajak orang, nggak nularin. Bagaimana kalau kita duduk bareng sama dia, walaupun kita nggak ngikut minum, walaupun dia lagi nggak minum, kita duduk bareng sama dia. Waman jalasau, siapa orang nemenin duduk sama orang yang minum minuman walaupun nemeninnya dia lagi tidak minum, maka asyarahu Allah ta'ala yaumal qiyamati fahuwa a'ma. Allah kumpulkan nanti di hari kiamat, posisinya orang yang nemenin duduk itu suka duduk bareng walaupun nggak minum, walaupun lagi nggak minum orang itu, walaupun yang nemenin nggak minum, Allah kumpulkan kondisinya buta. La hujjatalah, ayo nggak ada alasan apa-apa. Oh, buta. Ketika kita lagi wah gerah batinnya kuat. Oh, ada orang kayaknya loh. Begitu udah duduk, si anu, ya kan? Udah bangun lagi. Jangan terus duduk di situ. Bang balik lagi, ambil dulu ah. Begini. Nah kalau kita diam di situ, mau ntar dari kiamat dikumpulkan sama Allah buta. Wawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, aku bersumpah kata Nabi. Nah kalau udah sumpah beda dengan bicara Nabi. Ma yasrabul amra illa kafirun, tidaklah ada orang minum minuman kecuali itu orang kafir. Wa man syaribal amra, siapa orang yang minum minuman keras itu,
Faqad kafara jami'a ma unzila ala jami'a anbiya'ihi. Siapa orang yang masih minum berarti dia telah menentang terhadap apa yang Allah turunkan semua kepada para nabi Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad. Kenapa? Li'anna syaribal khamri, karena orang yang minum minuman itu mal'unun dikutuk. Di Taurat, di dalam Taurat, wal Zabur, di dalam Zabur, wal Injil, ataupun dalam Injil, wal Qur'an, ataupun di dalam kitab Al-Qur'an. Injil, Zabur, Taurat. Injil, Zabur, Taurat, Qur'an tetap mengutuk si pelaku minum. Tidak ada yang membolehkan. Wa man istahala, siapa orang menganggap halal minum itu, fa anna, aku Muhammad ini bariun minhu di dunia wal akhirah. Aku enggak mau tanggung jawab. Dunia akhirat jangan nyari aku. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, kalau kita dulu ini kan enggak sempat. Kalau yang nganggur kan bisa nyoba-nyobain akhirnya, ya kan? Ya. Makanya Ibnu Umar berkata, apa kata Ibnu Umar? Yuja usaribul khamri yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti orang-orang yang suka minuman itu didatangkan wajhu muswah. Dia punya wajah hitam, lidahnya keluar melet ala sodri sampai ke dada. Lidahnya keluar panjang melet nyampe dada. Wa yasirul lu'abu, ludahnya keluar. Dan orang yang melihatnya dulu man yaro wa yastakbir, merasa jijik setiap orang yang melihatnya tetesan ludah dari lidahnya itu. Kenapa menganggap jijik? Minik nirohi hati, karena saking bau. Wa idza maradu, ketika orang-orang itu pada sakit, wala ta'udu, jangan ditusuk, jangan ditengoki. Wa idza matu, ketika mereka mati, wala tusallu, jangan ulang. Ayo, berani nggak nerapin? Berani nggak nerapin? Hadis Nabi itu. So, kenapa keras begitu? Maksudnya orang Islam jangan sampai nyoba-nyoba. Kata Nabi, wa man saribal khamru, siapa orang minum minuman enggak mabuk, lam tuqbal sholatuhu sab'an, 7 hari sholatnya enggak diterima. Fa injala aklahu, kalau sampai minumnya sampai mabuk enggak sadar, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawma, 40 hari sholatnya enggak diterima. Kalau minumnya sampai mabuk. Jadi ada 4 kelompok yang gak akan boleh mencium aroma surga. 1, orang yang pelit. 2, orang yang suka ngungkit-ngungkit. 3 adalah sarikul khamri. Yang 4 adalah akil liwalidai, orang yang berani terhadap kedua orang tua. Yang berani kepada kedua orang tidak akan bisa mencium aroma surga. Kenapa? Kok bisa begitu? Inna birrul walidaini miftahu kulli khair. Kunci kebaikan apa aja, kuncinya adalah nurut sama orang tua. Bahkan miftahu inna birrul walidaini miftahu jannah, kunci surga ya bakti orang tua.
Bahkan inna birrul walidain munjiatun min masoibid dunya wa akhirah. Bisa tertolaknya musibah-musibah dunia akhir karena nurut sama orang tua. Maka ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ubayyi'uka al-hijrata wal jihad. Aku mau biat sama anda ya Rasul. Aku ingin jihad, aku ingin hijrah. Abtagi minallah al-ajrah. Aku mau nyari pahala dari Allah. Kata seorang laki, apa kata Rasul? Alaka walidun wa walidatun? Apa kamu masih punya bapak atau ibu? Kata dia apa? Qala bal ilahuma ya Rasul. Dua-duanya aku masih punya. Bapak masih ada, ibu masih. Abtagi minallah al-ajrah. Apakah kamu masih mau mencari pahala dari Allah? Iya. Pergi, pulang kamu. Ngapain kamu mau hijrah? Ngapain kamu mau jihad? Bajahid bihi maktu. Jihadmu urusin orang tua. Jelas. Bahkan inna birrul inna ridullah biridul wa ridhonya Allah tergantung. Ada ridho orang tua enggak? Kalau ada ridho tua bisa dapat ridho Allah. Enggak mungkin dapat ridho Allah kalau enggak ada ridho orang tua. 13 masalah dan 13 sanksi ulang. Maka kata Nabi, arkudu'ah lil walidaini yukti'u rizqo. Enggak mau doain orang tua, bikin seret rezeki. Nah ini yang make begini-gini hanya NU. Di luar NU nggak mau. Betul nggak? Orang tua tinggal, orang tua sakit, diurusin. Mau sakaratul maut diperhatiin, dikumpulin keluarga kakak beradik semua. Apalagi ada yang menggojol dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4. Irqabu al-maita inda salasin, awasin tuh orang yang sekarat. 3 hal. Idaya bisa sapakah, kalau udah bibirnya kering, wadamat aina, kalau udah matanya ngembung air mata, warosahot jabina, kalau udah keningnya ngeluarin keringat. Ini orang yang sekarat, orang yang sakit parah ini sebentar lagi akan meninggal. Apa 3 tanda itu buktinya? Haji rahmatun nujilat ilaih. 3 tanda tadi, bibir kering, mata ngembung air mata, kening berkeringat. Orang yang sekarat ini bertanda dia lagi dapat rahmat yang Allah turunkan. Dia lagi dapat rahmat. Makanya lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tapi sebaliknya wajah arabadat siapa tahu dan bibirnya mangap ngamplek. Wahmarot launuhu, kalau udah mukanya berubah merah. Dalam kitab Nihayatul Jalil hadis yang sama, cuma kata-kata dalam Nihayatul Jalil itu wa ahmada launuhu, kalau udah wajahnya berubah ke biru-biruan, ditambah ada busa di mulutnya, berarti ini yang sekarat, orang yang sekarat sedang dapat azab. Dan inilah ciri orang yang akan su'ul. Na'udzubillah min. Kolaborasi Ihya dan Nihayatul Jalil. Makanya Abdullah, anak dari Amr bin Asad, orang tuanya sakaratul maut, dia selalu di samping. Saat gelisah ditanya, kenapa ayahku begitu gelisah? Dijawab ayahnya, hei putraku, kau tahu kan, aku ini ketika sebelum Islam itu orang yang paling benci betul sama Rasul.
Sampai-sampai bencinya aku berusaha bagaimana caranya membunuh Rasul dari tanganku sendiri. Namun beberapa kali aku membunuhnya, berusaha, ternyata Allah selamatkan dia. Terakhir kali aku membunuh dia dari belakang, udah tuh lagi-lagi kakinya dibikin ambles sama Allah. Bahkan aku ditolong oleh beliau. Bahadalillahu lil Islam, untungnya aku diberikan hidayah Allah. Akhirnya aku masuk Setelah aku Islam, wa kana ahabban nas, beliau termasuk orang yang paling aku cinta di antara orang yang aku cinta. Itu setelah aku Islam. Kecintaanku pada beliau, aku ikut jihad dengan beliau. Aku berharap dalam jihadku itu aku wafat dalam jihad, supaya aku syahid, supaya aku disolati oleh beliau, supaya aku didoai oleh beliau. Namun dari perang demi perang berakhir, akhirnya aku tetap sekarang seperti ini. Dan ini aku tanda tanya akhir hayatku, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan inilah yang jadi PR. Al-mautu a'azamu min ayusofa, kata beliau. Kematian itu tidak bisa diukir dengan kata-kata. Kematian tidak bisa diukir dengan kata-kata. Mislu saukatin, al-mautu mislu saukatin. Kematian ibarat sebatang kayu yang penuh dengan duri. Udhilat bijobin min Adam, yang dimasukkan ke dalam perut manusia secara paksa. Batang penuh dengan duri dimasukkan lewat mulut ke perut manusia secara paksa. Kayak apa sakitnya? Kena duri satu aja ngep. Ini batang penuh duri dimasukin. Setelah dimasukin dipelintir. Setelah dipelintir, wajah bahu rajul ditarik oleh seseorang laki-laki sadidil kuat, laki-laki yang sangat kuat. Watakot to'amakot, putus apa yang nyangkut di duri tadi. Kayak apa sakit? Makanya nggak bisa diukir kematian dengan kata. Itu anakku, kata Amr bin. Nah, kita nggak perlu takut sama mati mah pasti kejadian, walaupun misterius, tapi pas. Jangan mencari mati, tapi bagaimana kita harus bisa merindukan mati mestinya. Rindu nggak mati padanya? Harusnya kita merindukan kematian, karena di balik kematian akan muncul awal berjumpa dengan ilahi. Di balik kematian akan muncul cerita awal yang sejati. Jadi kesimpulannya, hidup ini bukan untuk itu, tapi hidup untuk mati. Mati bukan berarti untuk mati, tapi mati untuk hidup. Tapi inilah, karena bentengnya ada di kita. Islam itu ahlus sunnah wal. Tapi kan kalau kita lihat ayatnya, wa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadi faminhum dzalimun li nafsi. Ahlus sunnah wal jamaah ini Allah wariskan terhadap mereka yang Allah pilih, orang Islam. Tapi orang Islam banyak yang dolim. Banyak orang NU yang nggak ngerti NU. Orang NU nyerang, padahal lapaknya di NU, nyari makannya di NU, dagangannya tahlil, ya kan? Tahlil, selawat, ziarah, maulid, itu dagangannya. Nah, pun dia nyerang NU, padahal yang belain dia lapaknya mau digusur sama Wahabi NU. Harusnya apa? Belain NU.
bagaimana mau dapat berkah? Tahlil dulu lah, masa berkah aja. Kalau ada berkah ya barokah, kan gitu. Wa minum muqtasid, ada juga yang melihat anginnya, keramainya mananya. Ada juga yang sabiqun bil khairat, lahir batin hidupnya itu buat nggak akan goyang sedikit pun. Kita lanjut aja dulu Pak. Wa fihi lil muslimina izzatun wa karamah, lewat kitab ini orang Islam akan mulia dan terhormat. Walahum bihi, bagi orang Islam di dalam kitab ini najatun, dia akan selamat. Najatun wa salamatun, yaitu selamat. Kopimu aliku, kenapa kok bisa selamat, bisa mulia? Karena hak kokoh telah menyatakan di dalam kitab ini. Siapa yang menyatakan? Mu'alikuhu, penulisnya, pengarangnya. Al-aqaidah akan akidah, sifatnya aqaidah as-shahihah yang sahih, dinyatakan ala thoriqati ahli sunnah wal, menurut jalan ahlu sunnah wal jamaah. Jalan yang dirancang oleh ulama. Makanya tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna sabinata la tajri alal yabasi. Tarju, kalian berharap an-najata, untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil. Walam tasluk, tapi kalian tidak mau mengikuti masalikah, jalan-jalan sukses itu. Pengen berhasil, pengen sukses, pengen selamat, ya kan? Tapi nggak mau mengikuti aturannya. Inna sabinata, gambarannya sesungguhnya perahu itu la tajri, perahu itu nggak akan mungkin bisa jalan halal ya basi di darat. Jalan nggak ada perahu. Nah, kita kalau mau naik ketemu rel, ketemu stasiun, jalan rel, ntar pasti ada itu stasiun, ya kan? Iya. Lah mau nyari terminal stasiun lewat jalan raya nggak ketemu. Mau nyari terminal ikutin jalan, jangan ikutin rel, nggak ketemu ntar itu terminal. Paham? Begitu. Ulama kita jeli. Satu contoh, rukun nikah itu 6. Calon laki-laki, calon perempuan, calon istri, ya, wali, mas kawin, ya kan, saksi, ijab, kabul. Itu rukun. Dan nggak bisa diganti-ganti, pokok. Tetapi ada yang bukan rukun, tapi malah justru ini perlu banget. Bahkan karena kalau nggak ada ini, yang 6 ini nggak jadi sempurna. Maka muncullah kaidah malayatimul wajibu ila bihi, bahwa apa-apa yang nggak wajib kalau nggak dikerjakan, yang nggak wajib, yang wajib nggak sempurna, wajib hukumnya mengerjakan yang nggak wajib supaya yang wajib sempurna. Apa itu? Khutbah wanita. Loh, kok jadi wajib? Iya, kan ada ayat, wala tunbihul musyrikati hatta yu'minna wala matun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ya kan? Kalian punya anak laki-laki, jangan kalian nikah sama wanita yang musyrikah. Walaupun ajabat, walaupun kalian kagum warna cantiknya,
karena hartanya, jabatannya, posisinya. Wala amatun seorang obisko, seorang pembantu, orang biasa beriman itu lebih bagus buat kalian daripada yang tadi. Begitu juga kalian punya anak perempuan, walaupun dia hebat kayak apa tuh laki-laki, kalian bikin kagum, jangan. Nah, karena murtad musyrik ini hanya dari 3 kata, ucapan, perbuatan, keyakinan, 3 ini pokoknya. Tapi kulun yatasa'abu su'aban kasirotan, 3 ini bercabang-cabang dengan total cabang 76 cabang. Banyak nggak? Berarti bahaya banget. Pernah nggak kita kondangan ngeliat ada orang nyeblokin cabai, bawang, ya kan? Ya kan? Banyak mas. Kenapa? Dari hujan. Begitu mendung, masuk dalam. Malu, buka nanam. Saya pak lempar genteng sama. Ya kan? Biar apa? Kagak Lah kalau masih begini ini berarti nikahnya nggak boleh dong. Ketika masih posisi musyrik, nikah itu batal demi hukum, nggak sah. Makanya ulama pinter. Ayo, kullu jami'an astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna. Tapi awas, ini hak saksi. Jangan dianggap. Nah, ya, satu kesalahan kita lakukan Allah balas 1 dosa. Betul itu. Tapi awas, satu kesalahan Allah balas 1 dosa, tapi dampaknya ada 10 aib. Yang sulit untuk bisa disembuh. Ketika orang yang melakukan satu kesalahan dibalas 1 dosa, ketika orang yang menjadi saksi lalu baru syahadat, maka saksinya nggak bisa diterima. Apalagi ini dijadikan saksi nikah. Maka kalau kita mau nikah kan carilah saksi yang terbaik di antara yang lain. Kalau perlu beli, karena penentu satu saksi bukan penghulu. Penghulu hanya bimbing. Bagaimana Islam ini berkualitas dan mayoritas, harusnya dari nikah dirapikan. Dan banyak orang nikahnya karena pemilu. Betul nggak? Apa pemilu? Neken dulu baru naikkan. Neken dulu baru naik. Harusnya kan naikkan dulu baru. Apalagi cakung. Cuacanya dukung. Nah, ketika saksi yang begini masih mau minum, ya kan? Jadi saksi nggak bisa. Nah, kalau nikahnya nggak sah, berarti anaknya selamanya tuh, ya kan? Anaknya juga bahaya lagi. Bagaimana Islam berkualitas? Makanya begitu saksi yang dipilih, yang ditunjuk harus yang benar-benar. Ketika mengenai saksi ada 17 syaratnya. Ketika dijadikan saksi dia harus perhatiin. Bentar. Saya jadi saksi, saya akan tanggung jawab. Saya minta calon pengantin kedua dan wali ikuti. Ayo pulang. Jangan. Ayo ucapin yang ucap. Ini hak saksi. Oh ternyata jamin ini enggak kedengeran atau dia enggak ulang. Itu hak saksi. Karena ya saksi tanggung jawab dunia akhir. Jangan mau jadi saksi sembarangan. Enak banget bercanda.
debak-debuk di sana-sana tawa-tawa, saksinya ke bagian nikmatun azimatun itu suatu kenikmatan yang disertai dengan gerakan-gerakan yang bersamaan sehingga akhirnya menimbulkan satu cairan yang keluar, nikmatnya sangat luar biasa. Itu jadi saudara kalau nikahnya benar. Hati-hati, jangan asal. Ya dulu pertanyaan dari dulu lah. Ada cinta gitu ya kerja. Lu pindah halaman. Ini belum masuk alamnya hadratus ini ya. Baru konti. Tapi berharap hilangkan membangun. Kalau emang perlu mau didagangin, dagangin. Apa tandanya ilmu kita manfaat sampai walau balighu ani walau jangan disimpan buat sendiri. Kasih tahu orang. Siapa tahu itu jadi ladang yang mengajar buat kita. Ya kan? Silahkan yang kurang jelas. Itu nggak mungkin banyak-banyak kali pertanyaannya nih. Alhamdulillah dihaturkan terima kasih kepada guru kita, baik kepada para rekan jamaah Lailatul Ijtima. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab langsung oleh guru kita. Fadhil.